Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu, ya, para ibu yang meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam diseminasi saya. Saya mohon izin untuk sharing sedikit mengenai apa saja yang saya dapatkan pada kegiatan di Damba. Oke, kita mulai saja langsung. Slide-nya tampil kan? Tampil. Baiklah. Nah, apa sih di Damba? Di Damba itu diklat dari daring masif dan terbuka yang dilaksanakan oleh P4TK IPA di bawah naungan Kemdikbud. Nah, tugas akhir saya itu diseminasi, yaitu memberi seperti sosialisasi kepada minimal 5 teman sejawat. Kelas yang saya ambil itu kelas pengembangan penelitian tindakan kelas atau yang kita singkat itu sebagai PTK. Apa itu PTK? PTK itu adalah suatu penelitian yang bersifat reflektif oleh guru dengan melakukan tindakan bersiklus, jadi berulang agar dapat memperbaiki praktik pembelajaran di kelas dengan lebih profesional. Tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan praktik penelitian dan menulis karya ilmiah. Selanjutnya, mengembangkan profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas hasil belajar mengajar di sekolah. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaatnya itu bagi guru, yang pertama tentunya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus meningkatkan kepercayaan diri dengan melaksanakan PTK tersebut, mendorong guru untuk lebih profesional dan mengikuti kemajuan iptek. Selanjutnya untuk bagi siswa itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan kejenuhan dalam proses pembelajaran dan akan berpengaruh positif juga untuk hasil belajar siswa. Selanjutnya itu untuk sekolah. Untuk sekolah itu tentunya bisa mengembangkan citra sekolah dengan adanya melaksanakan PTK tadi. Dan bisa menumbuh kembangkan budaya ilmiah di sekolah. Dan untuk ilmu pengetahuan bisa sebagai sumbangan pikiran dalam memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Nah, apa sih karakteristik PTK? Karakteristiknya itu yang pertama bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Terus masalah yang dikaji PTK itu masalah yang praktis, fokus utamanya pada proses pembelajaran dan tanggung jawab pelaksanaan serta hasil PTK itu ada pada guru. PTK itu dilaksanakan sesuai dengan program pembelajaran yang sedang berjalan. Jadi dia harus sesuai dengan jadwal pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Nah, ini perbedaannya, perbedaan PTK dan penelitian formal. Pada aspek pelaku, kalau penelitian formal itu dilakukan oleh orang lain, sedangkan PTK itu oleh guru sendiri. Sampelnya itu harus representatif. Representatif ya, itu artinya itu harus mewakili populasi, sedangkan PTK itu tidak. Instrumennya harus valid dan reliable. Instrumen yang digunakan harus diuji dulu kevalidan dan reliabilitasnya, sedangkan PTK tidak harus. Dan statistik yang digunakan itu harus baik, sedangkan PTK tidak harus. Hipotesis, pada penelitian formal hipotesisnya harus jelas, sedangkan pada PTK tidak mensyaratkan adanya hipotesis. Teori pada penelitian formal itu harus berlandaskan teori yang sudah ada, sedangkan PTK itu tidak terlalu berpengaruh teorinya. Nah, penelitian formal itu berfungsi untuk menguji teori, sedangkan PTK itu fungsinya untuk memperbaiki praktik pembelajaran. Selanjutnya ada tahapan PTK, itu ada yang pertama perencanaan atau planning, terus pelaksanaan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi. Yang terakhir reflecting. Jadi dalam PTK ini disebut siklus, dia bisa berulang siklusnya. Nah, selanjutnya pada tahap perencanaan itu dia menjelaskan 5 WH. Jadi peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan,
siapa dan bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan. Selanjutnya menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti menyiapkan media pembelajaran, mengembangkan seperti menentukan kompetensi dasar yang akan dipilih, menyiapkan RPP dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu melakukan tindakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat. Jadi pada saat pelaksanaan ini guru harus mengajar seperti biasa, jadi tidak dibuat-buat sehingga menjadi kaku. Sama seperti sebelum melaksanakan penelitian. Selanjutnya ada pengamatan. Nah, pengamatan ini dibantu oleh observer lainnya. Jadi pada saat pengamatan, observer itu mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Dan observer juga bisa berpindah-pindah tempatnya, mengikuti gerakan guru dan siswa. Tahap yang terakhir tuh refleksi. Nih, pada tahap refleksi, peneliti dan observer melakukan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil analisis datanya itu digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. Jika pada tahap refleksi ini indikatornya sudah tercapai, maka tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya, bisa di-stop. Namun kalau indikator keberhasilannya belum tercapai, itu artinya harus dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, selanjutnya ini proposal PTK, yaitu hasil akhir yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan di Damba ini. Itu ada judul, pendahuluan, kajian pustaka, sama metode penelitian. Oke, pada bagian judul itu ada masalah. Jadi di sini masalah apa yang perlu diatasi di dalam kelas, terus tindakan apa yang akan diberikan untuk mengatasi masalah tersebut, lalu hasil yang diharapkan dari penelitian itu, dan kelas mana yang akan diterapkan PTK. Selanjutnya ada pendahuluan, ada latar belakang. Di latar belakang dibahas tentang ada masalah apa, terus penyebab dari masalah tersebut apa, bagaimana seharusnya pembelajaran yang ideal, dan tindakan apa untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu jumlahnya sesuai dengan masalah yang ada pada judul tadi. Misal kalau di judulnya ada tentang membahas hasil belajar dan motivasi, berarti rumusan masalahnya ada 2. Sedangkan kalau misalkan hanya membahas hasil belajar saja, berarti rumusan masalahnya ada 1. Terus ada hipotesis. Nah, hipotesis ini bukan hipotesis penelitian, tapi hipotesis tindakan yang diberikan dan tidak wajib dicantumkan di dalam proposal. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini dia menjawab dari rumusan masalah tadi. Bisa menggunakan kata mengetahui dan mendeskripsikan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya tadi bisa untuk guru, siswa, sekolah, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini mengambil kata kunci dari judul tadi yang dibuat dan dikembangkan, dicari literaturnya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjelaskan alur penelitian dari awal hingga akhir dan bisa dibuat bagannya. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Tempatnya itu misal di SMP kita, SMP Negeri 1 Penuka Utara, dan waktunya itu di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Terus subjek penelitian itu dicari kelasnya, mau kelas mana, kelas 7 atau 8 atau 9. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, di prosedur penelitian inilah dijabarkan mengambil berapa siklus. Misal 2 siklus, terus setiap siklus itu ada tahapannya dijelaskan secara rinci. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Di jadwal kegiatan ini dijelaskan dari tahap
pembuatan proposal penelitian sampai ke tahap akhir yaitu pembuatan laporan PTK. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Tekniknya kita bisa memakai contohnya teknik wawancara, teknik survei, terus bisa dokumentasi, dan lain sebagainya. Terus pengumpulan data itu bisa pakai lembar observasi, lembar survei, sama kalau dokumentasi mungkin dari hasil belajar siswanya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, di analisis data ini tidak harus menggunakan analisis yang bagus ya. Biasanya hanya memakai rata-rata saja. Selanjutnya indikator keberhasilan. Nah, disinilah kita menentukan sebuah penelitian itu dikatakan berhasil atau tidaknya di indikator keberhasilan. Baiklah, kita selanjutnya ada contoh PTK saya. Proposal, nampak tidak? Nampak. Nah, ini ada judulnya kan. Judulnya itu saya menggunakan peningkatan hasil belajar melalui pembelajaran. Jadi yang bermasalah itu hasil belajarnya. Dan tindakan yang digunakan itu pakai nih, pembelajaran berbantuan virtual lab. Materi yang diambil itu pada materi listrik dinamis. Kelasnya itu saya ambil kelas 9A di SMP Negeri 1 Penukal Utara. Selanjutnya ada kata pengantar, ada daftar isi. Terus di pendahuluan dijabarkan masalah apa yang ada di lapangan. Terus tindakan apa yang akan digunakan tadi. Terus ada rumusan masalah. Kita menggunakan awal kalimatnya pakai kata bagaimanakah atau apakah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Saya menggunakan kata mendapatkan gambaran atau mendeskripsikan. Selanjutnya ada manfaat penelitian, itu ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, sama bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini ada kajian pustaka dari kata kunci yang ada pada judul penelitian saya. Ini ada virtual lab, terus hasil belajar, sama materi listrik dinamis. Pada kajian teori ini tidak terlalu saya jabarkan, nanti akan saya perbaiki lagi pada laporan PPK-nya. Selanjutnya ada kerangka berpikir, dibuat bagian seperti ini. Jadi dari hasil belajar siswa rendah, karena media pembelajaran yang digunakannya kurang interaktif, terus digunakanlah media yang interaktif yaitu virtual lab yang harapannya hasil belajarnya menjadi meningkat. Selanjutnya itu ada bab 3 tadi, metode penelitian, tempat dan waktunya. Subjek penelitian kelas 9A. Terus prosedur penelitiannya, saya menggunakan 2 siklus. Jadi setiap siklusnya ada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan seterusnya. Dijabarkan apa-apa saja yang dilakukan. Terus ada jadwal penelitian. Dari jadwal penelitian itu dari awal pembuatan proposal sampai ke tahap penyusunan laporan. Terakhir, selanjutnya tentang teknik dan instrumen pengumpulan. Tekniknya saya menggunakan teknik observasi sama tes, dan instrumennya itu lembar observasi sama lembar tes. Nah, ini teknik analisis datanya. Kan biasanya kalau penelitian formal itu kita pakai UJT ya, seperti itu. Tapi kalau teknik analisis data pada PTK ini tidak, dia memakai reduksi data, penyajian data, sama penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir itu indikator keberhasilan. Nah, pada PTK ini saya menggunakan indikatornya jika hasil belajar telah mencapai persentase minimal 75% dari seluruh siswa yang memperoleh nilai kriteria KKM-nya, yaitu 70. Terus ada penutup, ada daftar pustaka, ada personilnya peneliti, sama observer yang terakhir. Sekian, itu penjelasannya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Siapa hilang? Apa? Siapa Ya, Bu Desi, ada apa? Tadi sebenarnya ada yang ingin bertanya. Ibu Desi apa tadi?
Observernya berapa orang? Observernya itu minimal 1 orang karena kemarin itu pembuatan PTK-nya cukup singkat. Jadi saya meminta tolong kepada guru senior, salah satu guru senior di sekolah saya seperti itu. Tapi boleh lebih dari 1 itu lebih baik. Biasanya sih 1 atau 2 observernya seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo suaranya nih. Ayo. Kalau penelitiannya Ya, harus berhasil atau tidak? penelitiannya harus berhasil. Penelitian itu harus berhasil atau tidak? Sebenarnya kan tujuan dari PTK itu sendiri untuk memperbaiki praktik Ya, pembelajaran kalau tidak berhasil di bagaimana? kelas. Ya, jadi kalau misalkan pada satu siklus belum tercapai indikator, dilanjutkan lagi ke siklus yang berikutnya, seperti itu. Thank you. Ya, baiklah. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih atas partisipasinya. Waktu Zoom meeting-nya udah selesai nih, 40 menit. Di kelas yang sama? Sukses. Masih mau lanjut. Belum kelar. Oh, belum kelar. Iya. Iya, Ibu. Iya, di kelas yang sama tentunya. Karena kan masalahnya tadi dipilih dulu di kelas mana yang bermasalah. Seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, baiklah. Karena sudah selesai ya pemaparannya dan tidak ada lagi pertanyaan. Kita tutup saja sampai di sini. Terima kasih ya para seniorku. Senior. Astagfirullahaladzim. Telah berpartisipasi pada diseminasi saya ini. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.